ini emang Dawkins ini emang sebelumnya saya coba ngobrol-ngobrol di luar dengan Mas Rio, dan sebelumnya juga bertahun-tahun saya ngobrol dengan Mas Rio baik di sini, di tempat lain, atau di online. Jadi Dawkins ini apa ya? Tiap orang mungkin punya hubungan love and hate dengan Richard Dawkins. Ada yang suka banget, ada yang benci banget, dan tiap-tiap orang juga punya favoritnya masing-masing. Kalau misalnya teman saya Andia mungkin sukanya Savage Jane, terus Mas Rio tadi juga Greatest Show on Earth. Buat saya sendiri, buku Dawkins yang mungkin berpengaruh buat saya, yang saya pegang sekarang saat ini adalah The Essence of Tale. Ini buku Dawkins yang mungkin less known karena dia berbicara tentang technical, tentang taksonomi, tentang sequencing gene. Tapi buat saya ini adalah kayak sumbangsih Dawkins ketika dia bicara tentang memetika, ide tentang meme, dia bicara tentang selfish gene, tentang bagaimana gen-gen itu bisa berkompetisi. Dia bicara bahkan ke arah God delusion, extended phenotype. Di buku ini saya melihat dia kembali ke asalnya, itu menjadi seorang saintis di bidang biologi, terutama taksonomi. Dan di sini mungkin ke depannya saya lebih menginginkan diskusi itu apa ya, semakin keras ini tensinya mungkin akan makin naik gitu. Karena beberapa ide Dawkins ini memang kontroversial, terutama dari memetika atau tentang religion. Jadi saya tidak mau juga berpanjang lebar karena waktunya mungkin akan sangat tidak cukup untuk bicara ide-ide Dawkins, apalagi bicara dengan pembicara Mas Riasan. Jadi Mas Dr. Riasan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayu, terima kasih Prasdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bibi kala bibi kete bibi kepai kata pak itu, Minion. Itu bahasa assalamualaikumnya Minion. Richard Dawkins ini orang, kalau seperti yang dikatakan Pak Dianto tadi, saya ketemu secara personal 3 kali. Kalau diajak ngopi enak, kalau diajak berbicara santai enak. Jangan ngomong soal saya, nyelekit. Ngomongnya itu semua orang diserang. Tapi enggak apa-apa gitu. Ini dia ini kelahiran Nairobi, Kenya. Kok nggak hitam? Oh ya, emang orang kulit putih. Ini kok kelahiran Kenya, Nairobi, kok nggak hitam? Ya, emang orang kulit putih. Tapi orang kulit putih itu pernah menganggap bahwa yang namanya orang kulit hitam itu bukan orang, gitu ya, bukan manusia. Ya. Bedes, sama-sama bedes. Banyak bukunya, buku Dawkins ini, ya, yang paling terkenal, yang saya dulu itu, saya insomnia ya, sejak kecil ya, karena saya ini autis dengan 6 Savant syndrome, Asperger syndrome, susah dari saya. Jadi saya ini susah hidup, saya alergi 314 benda dari kecil. Jadi saya hidup sampai umur 58 ini sudah ajaib. Ya, di samping Savant syndrome saya itu, ya kebetulan saya ini darah biru pesantren, jadi saya hidup. Kalau enggak, siapa sih orang bisa mendadak terus sekolah SMP? Nah, enggak ada ya, karena sekolah SMP-nya mbah saya ya itu. Lah kalau saya tidak sekolah SMP mana bisa sekolah kuliah, kan tidak bisa itu. Jadi orang dengan Savant syndrome itu biasanya berakhir dengan nggak jadi apa-apa gitu ya. Itu makanya orang dengan Savant syndrome itu sebetulnya lebih banyak merupakan handicap ketimbang advantage. Mereka nggak jadi apa-apa. Ya ada orang yang seperti apa namanya John Nash itu ya. Tapi itu hanya kebetulan aja dia jadi seperti itu. Kalau John Nash itu kebablasan jadi gendeng beneran. Saya dulu itu ya hampir gendeng beneran. Loh saya pernah percaya saya ini sakti loh, jangan saya. Saya ini pernah percaya saya itu bisa lihat jin itu ya, padahal halusinasi ya. Ya, sebetulnya sampai sekarang saya ini berhalusinasi, cuman ya saya tahu kalau itu bobok ini
itu bukan halusinasi. Kalau ini halusinasi, biarin aja gitu ya. Loh, saya itu lama belajar nggak ngomong sama mereka itu. Ya kalau sampean nggak ada yang ngomong daripada nggak punya teman. Oke. Nah, Richard Dawkins ini menjelaskan sebetulnya ini ya, menjelaskan selfish gene, extended phenotype, the blind watchmaker, river of Eden, climbing mountain, dan yang terakhir itu adalah The Greatest Show on Earth dan Science in the Soul. Ya, itu bukunya nih, ini bukunya, tuh, ya, belum diterjemahkan sama KPG. Ada bukunya. Nah, ini sebetulnya menjelaskan semua mengenai evolusi. Memang teori evolusi itu tidak menarik beneran. Tidak menarik. Apa menariknya teori evolusi itu? Bahwa yang kuat itu yang survive. Dari dulu ya gitu. Apa yang menarik? Tidak ada itu. Kalah menarik dengan misalkan teori relativitas umum, gitu ya. Wah, itu waktu dibelokkan, waktu ya. Ya, apalagi terus kemudian mekanika kuantum itu apa? Menarik banget. Ternyata ada ribuan Prasdianto di dimensi yang lain di saat yang lain. Bola ya, itu ada ribuan Prasdianto. Membelokkan waktu itu usah membolak-balikkan, menjungkir balik. Tetapi itu tidak, manusia, orang-orang itu tidak takut dengan ilmu itu. Sementara teori evolusi ini membuat semua bedes ini ketakutan. Di Amerika itu ada yang namanya senator-senator yang membawa ide untuk dipilih itu, kita harus menyelamatkan anak-anak muda, generasi-generasi yang tanpa dosa dari teori evolusi. Bayangin aja itu. Kenapa? Karena teori evolusi itu mengambil milik kita yang paling berharga. Apa? Jiwa, soul. Teori evolusi ini kan teori yang mengatakan kita dengan kubis, dengan kentang, dengan monyet itu adalah bersaudara. Itu satu teori. Ada teori yang lain bahwa kita bersaudara dengan kendi, dengan genteng. Karena terbuat dari, ini sama-sama teorinya, tapi nanti kita lihat. Ya nggak apa-apa, milih bersaudara mana, kentang atau kendi. Itulah teori evolusi. Tapi teori evolusi ini mengambil hal yang paling berharga seperti yang dikatakan Harari dalam bukunya. Kenapa kita itu alergi terhadap teori evolusi dengan teori-teori yang lain yang begitu mengancam doktrin-doktrin agama, malah santai-santai aja itu. Karena sebetulnya kita ini, ya itu tadi, milik kita yang paling berharga, jiwa gitu. Bahwa kita itu mati tidak sekedar mati, nanti kita hidup lagi. Terus kita lihat itu teman saya, anak saya gombal ya. Loh, kita ini kan hidup kerembiah gini karena punya otak. Loh iya, saya bisa menggerakkan tangan saya karena otak kita bekerja. Otak saya bekerja. Saya bisa punya memori, bisa melihat karena punya otak. Mata itu cuma sensor, ya. Sama mata sensor. Ada cahaya datang ke mata, terus kemudian di retina diteruskan ke corpus geniculatum, dari corpus geniculatum lewat radiasi optika. Ini kuliah anatomi. Ya. Terus kemudian di pusat penglihatan, terus kemudian kita bekerja sama itu di situ tumpang tindih dengan yang namanya memori, jadilah penglihatan. Gitu. Ya. Tapi kalau pusat penglihatan kita bekerja tanpa ada rangsangan yang masuk, namanya halusinasi. Ya. Itu. Dan yang sampai halusinasi ini itu adalah sesuatu yang ada dalam memori sampean. Itu. Tidak mungkin orang Inggris ini ya, siapa ini? Richard Dawkins, kalau dulu aku kecil, terus ngimpi lihat hantu, lihat pocongan. Nggak kenal. Gitu. Nggak ada. Itu. Nggak masuk memorinya. Itu. Pada saat yang namanya Cortes itu orang-orang Spanyol pertama kali Portugis mendarat di Bahama itu. Orang-orang Indian itu melihat itu kapal, nggak pernah melihat kapal segitu gede, dan mereka catatan mereka itu kapal turun dari langit karena nggak pernah lihat tuh kapal kayak gitu. Jadi apa yang kita lihat itu bekerjasama dengan memori, itu penglihatan. Warna putih yang sampean lihat semua itu berbeda dengan warna putih yang saya lihat. Cuman kita punya kesepakatan, ini warnanya putih. Ya, warna merah itu yang saya lihat dengan yang sampean lihat itu berbeda. Tetapi kita sepakat itu warnanya merah. Ya. Jadi makanya ada orang yang nggak senang warna merah, nggak senang warna putih, karena yang kita lihat berbeda.
Nah, ini biologi, nggak enak memang. Nah, kita bedes, ya memang bedes. Gitu. Nah, kita ini adalah grade 8. Kalau kita belajar taksonomi itu kita grade 8. Kita masuk dalam ordo primata. Ya, kita primata. Ya. Kelasnya mamalia. Kita vertebrata. Ya. Binatang bertulang. Masuk kingdom of animalia. Jadi kita satu kerajaan dengan bedes-bedes yang lain, dengan kire, dengan pedus ya. Tapi kita tidak satu kerajaan dengan bengkoang. Ya. Tapi masih saudara itu ya. Kita tidak satu dengan jamur kuping, tapi itu saudara. Dan kita disiapkan untuk saling makan. Itu. Sel kita itu saling makan. Sebagai binatang, untuk melanjutkan kehidupan harus mengambil kehidupan lain. Tidak bisa. Kecuali sampean itu tumbuhan bisa berfotosintesa. Ya, ini adalah teori evolusi gitu ya. Ya kalau gini guyung-guyu, tapi kalau ketemu orang lu ngamuk loh itu. Nggak bisa, ya usah sakar mas itu ya. Tapi secara dalam pengetahuan ilmiah seperti ini adalah penjelasan yang lebih sederhana. Itulah penjelasan yang lebih mendekati kebenaran. Itu adalah doktrin. Ya itu adalah kaidah-kaidah sains. Nah, yang namanya Richard Dawkins ini dari buku-bukunya ini semua sebetulnya dia berbicara mengenai teori evolusi. Dan yang kedua ini buku dia yang dua ya, The Greatest Show of Earth dan Science in the Soul yang terakhir nih, yang dua ini itu sebetulnya adalah kalau saya menggambarkan itu the missing link. Loh lagi ya, missing link itu apa? Mata rantai yang hilang. Itu adalah secara harfiah. Tapi sebutan missing link itu adalah sebetulnya sesuatu yang ditemukan. Itu disebut missing link. Jadi bukannya hilang, ketemu gitu loh. Jadi saya menemukan, ini missing link yang selama ini saya cari itu. Jadi missing link itu bukan menunjuk pada sesuatu yang nggak ada. Orang yang nggak kenal teori evolusi, kan ada missing link. Maksudmu missing link itu? Kan itu missing link, maksudnya belum itu. Missing link itu begitu kita menemukan bukti baru yang menjembatani teori-teori atau hal-hal yang kemarin kita nggak tahu, ini loh buktinya. Ini kita sebut missing link. Atau kita sebut finding link aja ya. Finding link. Tapi ya, bukan itu. Nah, ini kita. Memang saya di sini sekarang ini ada yang kemarin nge-tweet, bahasa enggak? Bahasa apa namanya? God delusion enggak? Enggak. Daripada diantepin saya nanti. No. Saat ini saya enggak ngomong God delusion ya. Ya itu nanti aja ya itu kita bahas dalam 6 SKS bisa ya. Ya, saya hanya membahas mengenai teori evolusi yang diungkapkan Dawkins dalam buku-bukunya. Tapi memang ya itu tadi biologi itu ya sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti kan kemudian Dawkins itu ya dengan bukunya semua itu ya dia nggak ada itu soul itu apa nggak ada gitu ya. Immortal combat ya itu kalau dirangkum. Tapi kenapa? Iya karena memang kita ini secara biologi kita itu tersusun dari bahan-bahan alam. Ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen dalam tubuh kita, ada seng ya, ada besi, ada kupri, ada tembaga, ada macam-macam ya itu. Dan semua itu bekerja sesuai dengan hukum alam. Tidak ada takhayul dalam tubuh kita ini, tidak ada. Jadi nyawa gombal, ya dalam biologi. Tapi ini kan kita ngomong ilmu biologi. Kalau ilmu klinik ya terserah. Ya kalau ngomong ilmu klinik nggak apa-apa sih itu. Ilmu klinik itu ya nggak apa-apa. Ya, bahwa tubuh kita ini terus kemudian dulu awal mula kehidupan itu Togok sama Semar ya berantem. Misalkan mula ya itu terserah itu awal mula kehidupan menurut ilmu klinik ya. Tapi kita ngomong ilmu biologi ya, dan biologi itu tergantung kepada yang namanya fisika dan kimia. Ya. Nih, oke. Ya, dari ini River of Eden tahun 95. Ini saya waktu itu baca buku ini sudah hampir jadi dokter bedah saraf gitu ya. Baca buku ini sama baca bukunya Daniel Goleman gitu ya. Terus kemudian salah saya jadi dokter bedah saraf. Gitu. Sebetulnya jadi beginian aja ya. Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai selfish genes, ya,
tadi bilang mengenai gen. Gen kita ini misalkan, kok bisa? Bagaimana? Loh, Richard Dawkins itu menjelaskan bagaimana benda yang mati itu menjadi benda hidup. Itu memang jauh lebih sulit daripada menjelaskan yang hidup pertama itu jadi kerembiah-kerembiah, gampang itu sudah ya. Oh, jadi kayak gini aja, jadi cambah, ada jadi lobak. Itu saudara kita semua loh. Iya, dan kita itu disiapkan untuk memang untuk saling makan. Sel itu disiapkan akhirnya berevolusi untuk saling makan. Dan itu terjadi setiap hari pada tubuh kita. Kalau sampai makan kelebihan yang namanya glukosa akan disimpan dalam bentuk lemak. Oh ya, itu lemak. Tuh lemak di sini banyak di sini. Jadi kalau dada-dada itu di sini. Ya itu lemak. Tapi pada saat kita kelaparan, sel lemak kita itu dimakan oleh sel yang lain. Jadi makan-memakan itu sudah biasa. Gitu ya. Jadi secara biologi, manusia makan kambing, manusia makan babi, manusia makan kentang, manusia makan kol, manusia makan anjing, manusia makan manusia. Itu pada dasarnya adalah binatang untuk melanjutkan kehidupannya makan binatang lain. Atau makan kehidupan lain. Itu secara biologi. Tapi secara moral, kita ada yang ini nggak boleh dimakan. Kenapa? Nenek moyang saya dulu keturunannya ini, ya nggak apa-apa sakarepmu ya. Gitu. Nah, dalam River of Eden itu ya, River of Eden itu menjelaskan bahwa kita itu sebenarnya digital, memang iya sederhana kok itu. Lah kok bisa itu ya? Kok bisa secara acak itu ya kan? Sebetulnya itu biologi itu memang pelan-pelan ya dibuktikan. Tapi sebetulnya ada Dawkins ini ya bukan idenya, bukan idenya. Dia berbicara evolusi itu. Dia itu ada dua orang yang sangat dihormati oleh tiga orang yang sangat dihormati oleh Dawkins itu. Yang pertama adalah ini Darwin tentu saja, terus kemudian Mendel dan Ernst Mayr. Itu dia secara tegas itu mention, bukan di Twitter mentionnya, di buku-bukunya mention nama-nama orang ini ya, Mendel Darwin. Ya meskipun dia sendiri ya tidak serta-merta membenarkan apa semua kan ada enggak lah gitu yang namanya pengetahuan ilmiah itu kalau salah ya salah nggak apa-apa salah iya salah kenapa ya memang salah itu nggak apa-apa itu. Pengetahuan ilmiah itu nggak baper ya sampai 2 tambah 2 tambah dengan 4 itu bukan karena jujur ya memang 4 kok kan nggak ada guru matematika 2 tambah 2 berapa ya jawab yang jujur kan nggak ada ya nggak ada ya, itu pengetahuan ilmiah seperti itu ya. Jadi ya 2 tambah 2 itu sama dengan 4, bukan karena jujur memang 4 gitu. Nah, pengetahuan yang namanya Darwin itu awalnya juga seperti itu kan dia mengumpulkan binatang dan mencatat, terus dia mengambil kesimpulan ini paruhnya ini begini, terus kemudian bahkan dia itu mengumpulkan tulang belulang burung ada 40 dijejer-jejer, diliatin gitu ya, terus dicatat, terus yang dikumpulkan dia ini sebenarnya bersaudara. Ini kalau nggak ada kalau nggak orang gila nggak bisa begini kan. Kalau nggak orang gila itu nggak bisa dia ngomong seperti ini. Apalagi Mendel itu. Mendel itu ngumpulin kacang polong belasan tahun dikawinin gitu ya. Dia sendiri nggak kawin. Nah, jadi masih loh orang kayak Mendel ini loh ya. Dia itu pagi ngambilin kacang polong yang kuning dengan yang hijau, yang kuning putih, terus yang keriting dengan yang lurus. Belasan tahun kayak gitu dia nggak kawin gitu, dicatat gitu ya itu. Dan akhirnya sampai dia meninggal baru orang kemudian, loh awalnya itu pengikut Mendel sama pengikutnya Darwin itu berantem sampai akhirnya Watson dan Crick itu menemukan kromosom itu terus kemudian ini ternyata dia saling mendukung. Dan sebetulnya yang Darwin itu juga hidup satu masa dengan Mendel tapi nggak pernah ketemu gitu. Sehingga sebetulnya kalau mereka itu ketemu mention-mentionan di Twitter itu lain lagi ceritanya. Mungkin itu akan lebih bagus ya. Nah, Dawkins itu menjelaskan itu dengan berbagai hal. Dia menjelaskan bahwa sebetulnya argumentasi biologi materialistis itu dia materialistis banget ya. Makanya yang namanya evolusionis itu sering disebut tadi itu sebagai reduksionis. Iya, bahwa kita ini bukan individu ya. Manusia itu bukan individu. Saya Rio ini bukan individu. Ada banyak di situ. Bisa di-divide
individu itu kan individe, nggak bisa dibagi. Katanya siapa? Dibagi itu ya, dibagi. Sel saya, selnya Rio, itu ditemani oleh 20 bakteri lain. Dari tubuh saya ini, itu saya ditemani oleh 20 bakteri lain. Jadi lebih banyak sel bakteri ketimbang sel saya. Ya, kalau bakteri itu semua diambil, seminggu kemudian mati saya, mati. Ya, karena saya memerlukan mereka. Kalau bakteri-bakteri saya di mulut saya itu disterilkan gitu, yang muncul adalah bakteri-bakteri patogen yang membuat saya sakit. Ya. Apa bisa dibagi lagi? Ada. Sel kita ini, tubuh manusia bedes Rio ini, ada yang namanya ginjalnya. Ginjal ini cerdas. Dia bisa memfiltrasi darah, mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya. Natrium kebanyakan dibuang, kurang dia narik lagi. Oh, cerdas itu. Tapi kalau kemudian dipisahkan lagi menjadi yang lebih kecil, dia nggak cerdas. Sel ginjal sendirian nggak bisa ngapa-ngapain. Sel otak itu sendirian juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu ginjal selnya ngumpul jadi satu menjadi glomerulus dan kapsula Bowman, cerdas dia. Dia bisa memfiltrasi air. Ya. Sel liver kita juga gitu, cerdas. Kalau bergerombol, yang namanya swarm intelligence. Jadi kecerdasan itu makin bergerombol, makin cerdas. Manusia ini, itu dijelaskan oleh Harari. Ya. Manusia ini mencapai kemajuan seperti sekarang ini, bukan masing-masing lebih cerdas dari nenek moyang kita. Enggak. Secara individu ya, secara sendirian gitu. Kita itu kalah cerdas sama nenek moyang kita yang pemburu pengumpul. Sendirian ya. Dia itu bisa memprediksi, oh ini nanti cuaca seperti ini. Dia bisa memprediksi di sana ada makanan, ada predator. Bisa dia, kecerdasannya dia secara sendirian. Dia bisa membuat anak panah yang bagus. Bisa. Ya, makanya dia seorang diri bisa hidup di hutan bertahun-tahun, sampean 3 hari mati. Ya. Pencapaian yang kita capai sekarang itu adalah kecerdasan kolektif itu. Di rumah sakit itu ada orang yang tugasnya hanya memastikan lantai itu bersih. Ada yang memastikan ada listrik itu nyala. Dokter itu begitu lantai kotor, listrik mati, ayo kerja pakai apa? Nggak bisa. Nah, itu adalah kecerdasan. Kalau moyang kita pemburu pengumpul, dia bisa membuat anak panah ya sendirian. Dia menularkan cara membuat anak panah ke anaknya, ke temannya, bisa dia. Tapi ya bisanya itu. Tapi kita manusia ini dengan 50.000 bedes bekerja sama bisa membuat ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, peluru kendali. Meskipun mereka nggak tahu gitu. Ada yang tugasnya cuma ngambil tanah, nggak ngerti pokoknya itu tanah itu ada uraniumnya, nggak tahu dia. Ada supir truk yang cuma mengantarkan dari situ ke tempat, nggak tahu dia. Di pabriknya sana ada orang yang tugasnya cuma ngelap kaca, ada itu. Tapi 50.000 orang bedes ini bisa menghasilkan peluru kendali nuklir. Itu karena kecerdasan kolektif. Sama tubuh kita juga begitu. Manusia ini cerdas ini karena kerjasama antara ginjal, jantung, otak. Kenapa kok otak? Lah iya, otak nggak ada jantung ya mati cuy. Ya gimana? Karena otak itu memerlukan aliran darah. Kenapa? Otak itu tidak punya cadangan oksigen dan tidak punya cadangan glukosa. Itu hanya satu-satunya bahan bakar otak itu cuma glukosa dan oksigen. Kenapa? Kalau tidak ada oksigen, glukosa akan dimetabolisme secara anaerob. Lu kok kuliah biokimia? ya, anaerob. Nah, anaerob itu dia akan menghasilkan hanya 2 ATP. Kalau aerob itu menghasilkan 38 ATP. Kekurangan 36 ATP. Berarti kalau tidak ada oksigen, ya mati. Dalam waktu 90 detik mati. Sel otak itu mati. Sel otak yang mati tidak bisa hidup lagi. Nah, seperti tadi, memori, penglihatan, itu semua diproses di otak. Kalau otak kita mati, memori kita kemana? Hilang lah. Ya. Itu dulu istriku gombal mati kok. Ya, itu. Tapi memorimu udah hilang. Apa yang kamu lihat? Nggak ada. Gitu. Yang didengar? Ya nggak ada. Gitu. Yang dirasakan? Nggak ada. Rasanya gimana? Seperti belum lahir dulu. Nah gitu rasanya mati.
Gak percaya? Buktiin ya. Loh kalau ini ya memang iya ya. Otak kita itu yang membuat. Nah, otak ini juga pada saat tertentu, pada saat umur-umur tertentu. Ya kalau saya itu umur 6 bulan masih sudah ingat samar-samar. Siapa? Pertama kali yang diingat kapan? Umur berapa? Rata-rata umur 3 tahun sampai 5 tahun. Ada sih yang umur 6 tahun baru ingat. Ada. Ada yang kejadian kemarin sudah lupa, ada politikus. Tapi orang yang gampang lupa itu adalah orang yang berbahagia. Orang itu, kebahagiaan seseorang itu ditentukan sekuat apa dia melupakan banyak hal yang gak enak. Benar itu. Kalau seperti saya ini, untung saya ini autis ya, bahagia dan tidak itu nggak penting gitu ya. Nggak penting beneran saya ini. Nah, biarin aja itu. Lah ingat semua ini. Gitu. Ada orang ini ya, orang ini dulu bohongin saya. Tapi ya nggak apa-apa sih gitu ya. Bohong itu membuat kehidupan lebih bermakna. Percaya itu. Yang namanya hidup kita bisa bekerja. Kita duduk di sini karena sepakat saling bohong. Sumpah. Loh, yang namanya kebohongan itu yang membuat manusia bisa bekerja sama. Organisasi itu bisa jalan karena sepakat saling bohong. Kamu, iya kamu juga itu. Boleh kamu benci sama direkturmu tapi nggak boleh ngomong. Selamat pagi Pak. Supaya bisa bekerja sama. Gitu. Direkturmu juga boleh benci sama kamu, tapi dia tidak bekerja sendirian. Gimana kabar istrimu? Dalam hati, udah mati belum? Kebohongan. Suami istri juga begitu. Seorang istri ada banyak hal yang tidak bisa disampaikan pada suaminya atau demikian sebaliknya. Gitu. Harus saling bohong. Gitu ya. Anehnya kita dari kecil dibilang bohong nggak boleh. Aneh ya? Itulah bedanya moral dengan biologi. Kalau saya menjelaskan bahwa biologi kebohongan itu tadi, kenapa? Karena kebohongan itu memodulasi kehidupan kita yang nanti kita ngomong soal meme teorinya. Tapi kan kita mengatakan Dawkins itu bahwa yang namanya biologi itu adalah materialistis ya, bahwa yang kita lihat itu adalah ilusi. Ya. Richard Dawkins pernah dipermainkan. Richard Dawkins pernah dipermainkan. Bukan, itu adalah sebuah tes. Dia disuruh melihat, saya tulis ada tulisannya di situ. Dia mengalami disuruh dengan beberapa orang, dia suruh melihat rekaman. Sebelum ada rekaman itu dia ditanya, berapa kali setiap orang memasukkan bola basket ke ring basket. Ya, kayak gitu. Beberapa menit. Setelah itu kemudian selesai, tes yang sebenarnya ditanyakan. Berapa kali ada gorila liwat di situ? Semua lihat, memang ada gorila. Setelah rekaman tadi itu dilihat, ya ada gorilanya santai jalan-jalan gini, dada-dada kemana ke kamera, tidak ada. Makanya itu yang namanya pengalaman, pengamatan atau apa namanya bukti yang apa yang diamati itu adalah bukti yang subjektif sehingga itu bukan bukti sebagai bukti ilmiah. Kenapa? Ada ilusi dalam apa yang kita lihat. Kita senang kita melihat itu adalah senang dulu baru punya alasan. Lukisan ini bagus enggak? Bagus. Itu senang dulu baru cari alasan. Kenapa? Komposisi warnanya itu gombal. Ya, senang ada bedes cowok menemu bedes cewek itu senang dulu. Alasannya dicari untuk ngerayu gitu. Kamu senang sama aku enggak? Kenapa? Ya kamu itu kan mosok kebapaan ya, wedok ya keibuan gitu ya. Kamu itu keibuan, ya mesti ya wedok ya gitu. Ya itu adalah alasan-alasan yang dicari-cari. Nah, jadi kalau Dawkins mengatakan bahwa apa yang membuat kita seperti ini, itu ada yang unit yang paling kecil yang namanya gen, gini deh. Kalau menjelaskan ya, kita ngomong manusia ya. Berdeh sapien ini. Homo sapien. Homo sapien itu di dalam setiap sel kita itu ada yang namanya kromosom. Kromosom ini apa? Kromosom ini buku, betul-betul buku. Ini bukan perumpamaan ya, ini buku. Perumpamaan adalah buku tulisan, catatan yang berisi 23 ya, 23 jadi sepasang, 46, 23 bab
Ya, buku itu kan ada babnya ya. Jadi kromosom itu ya kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3 itu buku bab 1, bab 2, bab 3. Ya, gitu ya. Nah, kromosom kita yang nomor 1 itu menjelaskan tentang spesies kita ini. Spesies, ya. Bab 2 itu sejarah. Jadi kita dulu kalau dirunut itu bapak kita, mbah, boyo, cangga, wareng, degudeg, gantung siwur, kebak simpik, banyak itu ya. Apa aneh? Tidak ada yang tahu, itu bahasa Jawa. Ya, itu. Banyak yang tidak tahu. Kalau kita itu sampai ke 250 juta generasi, ternyata kita ikan, loh gitu. Loh iya memang itu. Semua ini sama, DNA kita, bahasa itu sejarah, ya itu bab. Nah, masing-masing bab itu berisikan beberapa ribu cerita, narasi. Jadi dalam tubuh kita itu ada narasi, cerita, yang namanya gen. Nah, yaitu gen itu cerita. Gen itu adalah cerita. Bahwa yang namanya Prasdianto ini ya, satu lagi setengah tua lemu ginu gini ya. Dunia kenapa? Itu ada itu. Dulu itu dia emaknya gitu. Itu ada itu ya. Itu adalah gen. Nanti dia umur sekian itu terus kemudian kemungkinan besar 25% dia itu diabetes mellitus itu ada di situ ya. Ya, itu dalam cerita itu namanya gen. Makanya ada gen. Gen itu tidak ada gen yang membuat penyakit, itu tidak ada. Gen itu hadir bukan untuk membuat penyakit. Gen itu ya sekedar mengekspresikan sifat aja, gen. Nah, akhirnya yang muncul itu adalah gen-gen yang secara acak muncul. Makanya di dalam kolam gen itu banyak gen, hanya beberapa yang muncul. Kenapa? Nasib, gitu ya. Nasib. Makanya saya bilang, dok, ini kenapa ya? Saya kok sakit tumor? Nasib, Pak. Dia, kok nasib, dok? Bukan karena makanan. Nah, yang sampai makan dengan yang makan semua sama kok. Sampai dok yang sakit, apes. Ya. Oh, sial itu. Sial. Gitu memang itu nasib. Itu kolam gen itu muncul diaduk. Itu adalah gen. Nah, dalam cerita, semua cerita itu mesti ada yang namanya paragraf-paragraf. Nah, itu yang disebut ekson dan intron. Nah, setiap paragraf ya itu disebut oleh kata yang namanya kodon. Ya. Setiap kata itu disusun oleh huruf A, T, G, C. Itu huruf dasar cuma 4 huruf. Semua sampean dan cacing, terus kemudian kol, sayur kol, makan anjing ya. Itu semua sama, bahasa proteinnya itu sama. Jadi kita saudara. Kalau nggak saudara, sampean makan anjing, sampean mati itu. Kenapa? Makanya kalau ada alien dari luar terus makan kita, gombal mati cuk, nggak bisa. Nggak bisa. Kita itu bisa memetabolisme yang sama dengan proteinnya dengan kita. Protein itu sama. Sama. Kayak gitu. Jadi kita itu buktinya itu sudah banyak itu, bahwa itu teori evolusi itu benar. Bukti loh ya itu. Cuman kita itu buktinya itu adalah kita primbon, nggak repot. Ini buktinya. Kita primbon. Datang dari apa namanya lelembut itu. Lelembutnya ada. Katanya apa? Katanya kita primbon. Kita primbon dari mana? Dari lelembut, dari setan. Ya apa yang duluan ini katanya? Primbon dari lelembut. Itu bukti bahwa lelembut ada. Katanya siapa? Katanya kita primbon. Nah kita primbon dari mana? Dari lelembut. Wes bola ya mesti. Sembuh wes karo gitu ya. Jadi yang namanya ya evolusi itu teori yang rasional. Ya perkara sampai suka atau enggak itu urusan lain, yang penting rasional ya. Rasional itu bukan masalah senang apa enggak. Seperti tadi itu ya, itu tadi. Bahwa yang namanya akhirnya kita itu mempunyai gambaran-gambaran tertentu tentang teori evolusi itu ya karena enggak tahu itu. Ada dulu waktu saya tahun 84, saya waktu masih koas, tua ya saya ya. Tahun 84 sudah koas. Itu ya, maaf ya, saya ini kan memang autis, jadi pikirannya lompat-lompat gitu. Flight of idea, sebentar lagi gendeng. Iya itu, flight of idea. Masih mending, saya dulu itu asosiasi longgar, bener. Bener, saya itu nggak bisa, misalkan dulu ya, misalkan gini, ini contohnya itu. Dari mana? Saya dari Bogeng, Gantung itu situ.
Terus kemudian di mana itu? Oh, itu Mbokeng itu dekat Irian Barat sana loh. Di Irian Barat itu dulu ada perang. Di sana itu ada tambang emas. Loh, saya kenal dengan Mas Nding, Mas Encung itu dulu. Itu namanya asosiasi lompat. Tapi kalau flat of idea kayak tadi itu lompat-lompat itu harap dimaklumi orang autis ya. Tapi saya itu berusaha tidak ngomong sama botol itu. Itu umur 10 tahun, itu saya udah nahan. Jangan ngomong. Ada orang. Loh, sebelumnya itu lebih, saya tidak bisa memprioritaskan bapak saya dengan botol, itu nggak bisa. Itu sama-sama objek gitu ya. Nah itu adalah, nah makanya orang itu, kenapa begitu? Karena variasi berpikir orang itu masing-masing berbeda. Ini ekstrem ini ya. Ekstrem kiri terserah, ekstrem kanan terserah. Kalau ekstrem kiri dulu Budiman Sujatmiko ekstrem kiri. Ya, jadi ini adalah sebuah teori yang rasional. Ya, jadi tidak ada ini namanya soul itu ya, tidak ada. Gen itu tidak baik, tidak buruk. Tidak ada gen baik, gen buruk. Kayak ini aja ada apa lemak jahat, lemak baik. Ya, maksudnya gimana sih itu? Lemak baik itu yang gimana? Yang hafal Pancasila dan itu ya, masa gitu ya? Ini kok ya ada loh dokter bilang ini lemak jahat, lemak baik. Betul ya itu. Tidak ada yang jadi sebetulnya yang namanya normal dan tidak normal itu tidak ada dalam istilah biologi itu tidak ada. Tidak ada istilah normal. Ya saya nanya, hidung mancung sama hidung pesek, yang mana yang normal? Semua variasi dari kehidupan. Rambut keriting sama yang lurus mana? Itu variasi dari kehidupan. Ya, tidak ada. Ya, itu. Pohon akasia itu yang normal cabangnya berapa? Tidak ada. Normal, tidak normal itu dalam kehidupan itu tidak ada. Normal, tidak normal itu ada dalam terminologi kedokteran. Yang disebut tidak normal itu adalah keadaan yang membuat bedes ini gampang sakit dan gampang mati. Itu tidak normal. Ya. Hemoglobin manusia rata-rata yang normal berapa? 10 sampai 18. Kurang dari itu gampang sakit, gampang mati. Lebih dari itu gampang sakit, gampang mati. Itu. Ya. Yang normal itu tangannya itu tidak simetris begini. Kalau cekot CC terus kemudian salah satu itu kecil itu disebut nggak normal. Kenapa? Loh, dia ini sulit bertahan hidup ketimbang yang lain-lain seperti ini. Disebut nggak normal. Itu terminologi kedokteran. Dalam biologi nggak ada yang nggak normal. Ya. Orang senang asin, senang pedas, senang manis, mana yang normal? Semua. Jadi itu semua dalam tataran biologi itu adalah variasi dari kehidupan. Perkara kamu suka apa enggak, urusan lain itu ya. Itu biologi. Jadi tidak ada gen bagus, gen tidak ada. Bahwa itu semua adalah kita memodulasi supaya gen itu tetap abadi. Gen itu sudah abadi sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. 3,5 miliar tahun. Dan gen itu terbentuk 1,5 miliar tahun sebelumnya. Jadi, kok bisa? Itu tadi ya. Barang-barang yang namanya benda-benda mati itu kok bisa menjadi benda hidup gimana? Ada atom-atom yang kemudian mempunyai afinitas untuk cenderung saling ikat. Ada nggak? Ada. Ada oil-oil yang kemudian cenderung saling mengikat. Ada nggak? Ada. Nah, ternyata ada oil-oil tertentu yang kemudian mengikat, saling mengikat dengan kondisi tertentu. Jadilah sebuah yang namanya protein. Sudah dibuktikan oleh Stanley Miller, Harold Urey dan Stanley Miller. Dibuktikan, ya, bahwa atmosfer bumi purba, gitu ya. Kok ngerti-ngerti yo? Iya memang kayak ngerti-ngerti yo ini memang ini hipotesa. Kalau ada penjelasan yang lebih bagus ya silakan. Ya, tidak apa-apa ini kok ngerti-ngerti yo. Ya memang iya itu. Apalagi ada lembut ya mau sama aja. Kok ngerti-ngerti yo ya. Sama itu ya. Ini ya dulu mengandung NH3 amonia, mengandung CH4 metana, terus kemudian air O2, kemudian dengan sinar kosmis dia menjadi protein asam amino. Dibuktikan oleh Harold Urey dan Stanley Miller. Ya memang iya. Lalu terus kok bisa yang namanya asam amino itu terus kemudian menjadi yang lebih cerdas gini? Mas, 1,5 miliar tahun mas.
Kalau sampean 1,5 miliar tahun lah, 1,5 miliar tahun tiap minggu tuh sampean nomboi togel, ya. Setiap minggu, berapa kali kemungkinannya sampean dapat 1,5 miliar itu? Mesti dapat kok ya itu. Lah kalau kita ngomong hidup kita yang cuman 50 tahun, 80 tahun ya kelihatannya ini tiap minggu saya itu mulai kecil tombok nggak dapat gitu. Ya, terus memang ya itu. Tapi kalau kemungkinan itu katakanlah kemungkinan itu 1/100 juta, ya, 1/100 juta. Tapi kita melakukannya 800 juta kali, ya kejadian beneran itu ya. Ya, kita itu seringkali kalau kita melihat itu seperti acak gitu ya. Dadu itu kalau dilemparkan itu seperti acak. Tapi kalau kita melemparkannya itu 1 juta kali, itu mendekati 1/6 semua itu ya. Probabilitas. Ya sebenarnya kayak gitu ya. Ya, jadi kita itu seperti ini ya karena genetik kita menuntun seperti ini. Terus kemudian, loh kok bisa manusia itu beda dengan yang lain? Kenapa? Kebetulan. Ya, kita itu ada sampai sekarang itu dari serangkaian kebetulan. Kita itu di bumi ini mengalami 5 kali kepunahan massal. 5 kali kepunahan massal. Yang pertama kepunahan massal itu mendadak ada bakteri Acinetobacter yang kemudian berbiak secara masif, terstruktur dan sistematis. Kayak iku ya, gak jadi. Nasibnya orang autis itu gini. Ya, kemudian mendadak banyak Acinetobacter sehingga atmosfer bumi yang tadinya mengandung sekitar 11% oksigen menjadi 20% oksigen. Banyak yang mati semua itu. Kecuali yang cocok. Kalau tidak ada kepunahan yang pertama, sampean ini nggak ada karena sampean itu hanya bisa hidup di oksigen yang 20%, 30% mati, ya, 11% mati juga. Ya, kepunahan massal terakhir terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Kenapa? Iya, ada bukti-bukti arkeologisnya. Kenapa? Sekitar 65 juta tahun banyak kepunahan massal, dinosaurus mati semua, gitu ya. Kenapa kok mati? Karena ada penurunan suhu bumi sekitar 10 derajat. Terus kemudian tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Nah, tumbuh-tumbuhan yang mati, ya binatangnya mati juga. Gitu. Nah, nenek moyang kita yang awalnya itu makanan dinosaurus, hampir punah kita ini, hampir punah. Nenek moyang kita itu pada saat 65 juta tahun bentuknya mirip tikus, bukan tikus loh ya, mirip tikus. Mirip tikus. Nenek moyang tikus juga, gitu ya, nenek moyang kita. Itu dulu makanan dinosaurus ya, makanan dinosaurus hampir punah ya. Tapi karena dinosaurusnya mati semua, jadi berbiak, jadilah kita ini. Iya itu, dan bahkan pada suatu saat, pada saat gunung apa di bukan yang apa Toba itu meletus, manusia itu tinggal sekitar 15.000 gitu ya. Jadi kita itu nenek moyang kita itu yang 15.000 itu loh. Jadi kita itu masih bersaudara karena nenek moyang itu dekat. Ya jadi kalau kita ini sama, kalau kita itu runut, kita akan mempunyai nenek moyang bersama. Aku sama sampean. Nah, belum tentu ternyata mbah kita sama. Kan tidak tahu kita. Karena nenek kita dulu pernah selingkuh di mana misalnya. Misalnya gitu loh. Ya, nggak tahu itu. Itu benar loh. Makanya saya itu kalau anak saya itu nanya itu, "Pak, aku kalau nggak punya anak gimana Pak?" "Oh nggak apa-apa Pak, kamu pahlawan." Duh kaget, "Duh pahlawan Pak?" "Iya ini manusia itu kebanyakan bedes sudah. Bumi itu kebanyakan manusia. Kalau kamu itu terus kemudian secara sadar pengen nggak punya anak, kamu pahlawan Pak." "Emangnya Bapak nggak apa-apa, nggak punya keturunan?" "Lah kamu itu anaknya Bapak apa enggak? Bapak nggak tahu." Loh, apa yang menjamin kamu itu anaknya Bapak? Nggak ada yang menjamin itu. Tes DNA, lah ya marahlah ibumu ya. Marahlah, terus ya sudah sih. Kalau seandainya kamu bukan anaknya Bapak ya nggak ada yang berubah, nggak dikecil gendong-gendong. Apa ya, kamu cari masalah aja. Ya sudah sih gitu ya, nggak apa-apa. Itu yang namanya, makanya yang namanya menurut Harari yang namanya keluarga ini juga fiksi. Loh itu yang dilakukan, kenapa ya gitu?
fiksi. Wah, keluarga ini fiksi. Tidak ada yang menjamin anakmu beneran. Tidak tahu. Anaknya Om siapa itu tidak tahu. Tapi kita membuat ini keluarga, ya. Keluarga fiksi yang kecil diikat oleh fiksi-fiksi yang lebih gede. Apa? Keluarga diikat oleh vlog diikat oleh tribe diikat oleh chiefdom diolah oleh negara. Itu yang namanya orang Taliban sana itu boleh benci sama Amerika. Boleh dia tidak kenal yang namanya Benjamin Franklin itu siapa. Tapi begitu dia membawa selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, dia percaya itu isinya 1.400.000 sekian. Dibawa ke dunia kepercayaannya sama. Koin pertama yang membuat namanya denarius, itu yang disebut sama Harari. Itu sebelum Masehi itu dia bergerak sampai ke India. Orang India tidak tahu denarius itu apa. Dia membuat koin yang serupa persis, gambarnya persis, beratnya sama. Orang Arab nyebutnya dinar, karena denarius ya itu. Jadi itu bukan uang Arab, denarius kan. Jadi itu yang membuat. Nah, itu yang membuat kalau kemudian akhirnya dalam selfish gene itu yang namanya Dawkins ini membuat istilah meme itu. Meme itu adalah ya bukan sekarang meme yang di Twitter itu meme itu. Oh ya. Ya, ini meme itu adalah ide yang kemudian itu meme itu berkembang seperti ya bukan makhluk hidup, bukan organisme, tapi dia bisa berkembang seperti meme itu ide yang saya sampaikan. Begitu sampai ke sampean itu berubah ya. Itu kan sering itu. Ayo ngomong ini, terus ngomong ke sini, ngomong ke sana, sampai 10 dia berbeda. Ya, meme itu memang Dawkins yang pertama kali nulis dalam selfish gene itu. Tapi itu bukan ide baru, dia juga ngomong. Dan Dawkins itu membatasi diri untuk tidak masuk terhadap teori memesnya itu, karena dia tidak paham tentang yang namanya cara kerja otak. Dia paham bahwa itu bukan area saya, makanya dia diem. Yang lain ngomong, Daniel Dennett ngomong, itu dia diem aja itu. Itu nggak biasanya. Wah, kalau dia nggak cocok dimaki-maki semua orang. Loh, Sam Harris itu kan temannya satu ide itu. Ketemu ngopi, dimaki-maki, jagain kok dia. Tapi memang ada orang yang terlahir dengan bakat nyebelin itu ada. Contohnya saya ini, jangankan sampean, ibu saya aja sebel gitu. Iya, karena pertanyaan saya dari kecil nyebelin gitu ya. Saya makan jagung pertama kali itu umur 6 tahun. Makan jagung, terus pertanyaannya, ini yang orang yang pertama kali makan jagung siapa ya? Mama begini, mulut kenapa sih diem aja makan? Lah orang nanya kan nggak boleh ya. Dan waktu kecil itu kenapa saya bilang ini? Kenapa orang-orang itu tentang yang nggak ada itu jawabannya canggih-canggih ya, itu demit, lembut itu sifatnya gini, sifatnya itu. Dia tahu kenapa itu. Begitu ditanya kapan orang makan singkong mendadak goblok, kenapa ya? Padahal itu sederhana. Kapan orang makan singkong itu ya itu. Loh, itu jawaban itu tuh saya dapatkan setelah mana bukunya Jared. Itu di situ itu. Oh, gitu ya itu. Oh iya itu Jared Diamond itu. Itu tahun 2000 sudah. Saya mikir, duh, kalau saya dulu gini kan nggak usah berantem sama emak saya ya. Iya itu. Saya waktu kecil tanya kakek saya, Mbah, Kakak kok punya anak, kenapa ya Mbak? Ya itu nikah dulu. Oh jadi kalau udah nikah punya anak? Iya. Kucing nikah Mbak? Ya enggak nih. Coba menjelaskan beginian pada anak umur 6 tahun ya sulit ya itu. Nyebelin kan? Ya, jadi saya paham kalau orang sebel sama saya. Istri saya aja sebel, tapi udah berlanjur ya. Gak apa-apa. Nah, tapi kenapa yang namanya meme itu terus kemudian, nanti saya jelaskan. Meme itu seperti apa? Meme itu adalah berkembang karena saya punya ide mengenai misalkan mengenai moral itu. Moral itu kan berkembang dari sesuatu yang sederhana, bahwa saya tidak akan melakukan seperti apa yang saya tidak mau diperlakukan. Awalnya mungkin seperti maybe ya itu. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Karena kita ini berkembang
cara ngomong kita itu berkembang sehingga kita berbeda dengan yang lain. Nggak punya moral kok kita punya moral. Sama, keluarga itu kan moral. Padahal ya sebetulnya bukan anak saya beneran misalnya ya. Ya, scientific belief itu adalah itu disupport oleh yang tadi namanya bukti. Bukti itu apa? Itu. Bukti itu apa? Yang namanya bukti itu apa? Kenyataan itu apa? Nah, ya, digital information tadi yang disebutkan dalam apa namanya River of Eden tadi. Sebetulnya kalau kita seperti saya katakan kita itu seperti merasa seperti single organisme, enggak juga. Manusia ini sampean semua ini meyakini, hampir mengimani ya, yakin. Narasi-narasi mempercayai narasi-narasi yang berbeda bertentangan. Narasi satu dengan narasi yang lain saling bertentangan. Sampai percaya, sekaligus nggak percaya amat gitu. Nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi kok ya di custom ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya itu saling bertentangan kan nggak mungkin. Oh, tapi kita akan membela belief kita. Ya nggak apa-apa, manusia gitu dibela mati-matian. Kenapa? Supaya bahagia gitu ya. Bahagia itu. Bahwa kebohongan itu membuat bahagia. Aku gendutan ya? Enggak, langsung deh. Bahagia gitu ya. Makanya kepercayaan itu lebih dipegang daripada pengetahuan. Karena kepercayaan itu lebih menenangkan. Seorang istri lebih baik percaya suaminya baik-baik daripada dia tahu ngapain aja. Jadi pengetahuan itu nggak membuat nyaman memang gitu ya. Itu kenapa? Meskipun pengetahuan itu nilainya secara ilmiah lebih tinggi dari namanya keyakinan. Keyakinan itu pengetahuan keyakinan itu sesuatu yang nggak pernah dibuktikan. Nggak apa-apa, yakin aja gitu. Tapi begitu jadi pengetahuan nggak enak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih gitu ya. Karena sumber pengetahuan manusia itu kita itu berkembang. Mem kita itu tidak memodulasi sesuatu yang benar. Enggak. Yang kita modulasi sesuatu yang menyenangkan. Sumber pengetahuan manusia itu ribuan tahun adalah sumber yang salah. Bayangin aja, sumber pengetahuan manusia ribuan tahun itu adalah sumber yang salah. Manusia itu dulu bedes ini kalau mau nanya, itu siapa yang tanya? Ahli dukun, ahli nujum, ketua suku, ya kepala suku, gitu. Ini orang-orang yang paling anti bilang nggak tahu. Sampai tanya apa? Ada jawabannya, mereka belum jawab. Meskipun salah, gitu ya. Ya, tanya ke ahli nujum atau dukun suku, Pak dukun, anak saya panas, kamu nggak bersedekah kepada lembut kita sih. Ini bukan masalah salah benernya, dia pulang ke rumah dapat jawaban yang memuaskan. Itu. Jadi ribuan tahun kita nggak tahu mana yang benar, yang mana yang salah. Nggak apa-apa juga, bahagia-bahagia aja. Ya. Abad ke-14 ada Black Death di mana? Di Eropa. Separuh penduduk Eropa mati gitu ya, Black Death. Dokter yang paling pintar pun itu nggak tahu. Kenapa? Wah, mikroskop belum ketemu. Mikroskop ketemunya abad ke-17. Ya, ini abad ke-14. Nggak tahu ya. Kalau sekarang apa itu? Itu karena Yersinia pestis yang ada di kutunya tikus, obatnya metronidazole. Selesai. Lah dulu nggak tahu itu. Bayangin aja, pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati gitu ya. Kalau orang Jawa bilang pagebluk ya. Itu. Wow, separuh orang Eropa mati itu. 8 tahun, 6 tahun mati itu. Nggak tahu apa yang terjadi. Ngapain mereka? Berdoa ke gereja ya. Oh, yang selamat itu merasa doanya. Lah kamu kira yang mati nggak berdoa? Mana berdoa? Lah itu kan. Yang kita wawancara itu yang selamat, yang mati gimana wawancarainya ya? Bayangin aja berapa persen itu? Berapa persen orang yang waktu kapal Titanic tenggelam itu terus yang selamat? Nggak sampai 10%, nggak sampai itu. Lah apa? Hanya mereka yang berdoa, yang enggak sih itu ya. Yang mati itu juga berdoa. Gitu. Tapi paling tidak dia mati dengan tenang. Gitu ya. Kamu jemput aku, bola ya itu. Lah, ya itu meme. Ya, meme awalnya itu meme, bahwa konsep bahwa kita itu nanti hidup lagi setelah mati, itu konsep meme. Tapi kemudian meme-nya itu berkembang, masing-masing orang itu beda. Nah, meme itu akhirnya berkembang. Nah, meme itu sendiri berkembang itu. Jadi cara berpakaian kita, awalnya apa berpakaian ini? Melindungi dari
Dari panas, dari dingin, ya awalnya. Tapi ya mungkin 1,5 juta tahun yang lalu ada Homo erectus yang genit itu. Coba dikasih umbe-umbe. Mungkin, barangkali nggak tahu, gitu ya. Barangkali ada Homo erectus yang begitu, gitu ya. Kalau Australopithecus masih telanjang, ya, gitu ya, masih telanjang. Kalau Homo erectus, ya mungkin, gitu. Terus saya dikasih itu, dibiru, gitu ya. Maybe, gitu ya. Nah, tapi ya itu berkembang. Hanya saja yang namanya otak kita itu onderdil otak kita itu sama persis, masih sama persis dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul. Sama persis. Hanya saja sejak pemburu pengumpul sampai sekarang itu, ya, kita menghadapi lompatan kognitif sehingga kita kebingungan menghadapi dunia. Setiap kali ada lompatan, pertama kali dari pemburu pengumpul, terus kemudian kita kenal yang namanya agriculture seperti yang dikatakan oleh Jared Diamond dan Harari itu. Pada saat kita mempunyai sudah tidak ada lagi egalitarianisme, itu tidak ada. Gitu. Ya, kuhu lagi, terus kemudian ada yang namanya hierarki itu ya. Terus berkembang hierarki itu padahal ya pertama ini kepala suku memerlukan cerita yang aneh-aneh, dia keturunan lembut dari sana gitu ya. Ya itu nggak apa-apa juga sih itu. Ya itu ribuan tahun. Yang namanya hierarki seperti feodalisme itu jadi pegangan ribuan tahun loh. Established. Begitu ada revolusi industri, gagap ya. Itu runtuh semua itu, gagap. Terus kemudian ada revolusi pengetahuan ilmiah, gagap lagi kita. Dan belum selesai kita kegagapan kita menghadapi revolusi pengetahuan ilmiah, sekarang kita menghadapi revolusi kembar digital. Bio, informasi, dan teknologi informasi. Gagap lagi kita. Dan sekarang kita hidup dalam dunia yang tanpa nilai bersama. Tidak ada. Humanisme juga sudah hilang. Humanisme sudah nggak ada. Sekarang itu gini. Makanya film Dylan diprotes. Ya nggak heran, jangan heran. Karena kita tidak mempunyai nilai yang kita sepakati bersama sekarang. Nggak ada. Kita hidup sekarang masa nilai. Kenapa? Mem kita itu selalu gagap menghadapi perubahan kognitif. Ya, itu yang terjadi. Sudah ini, nah mem kita. Nah, sekarang saya lompat ya. Ini. Kenapa ini terlepas dari apa yang ditulis oleh Richard Dawkins dalam buku-bukunya. Kenapa kita kok bisa berkembang? Mem kita. Sama-sama kita itu mempunyai mirror neuron. Mirror neuron itu adalah pada saat kalau mirror neuron dalam otak kita itu memenuhi jumlah yang tertentu, yang sampai titik tertentu, kita bisa mengembangkan yang namanya algoritma kesadaran. Sampai sadar bukan? Bukan insaf, sadar. Sadar kalau kita ini ada ya itu. Nah, itu bukan monopoli manusia, bukan monopoli berdesa pian ini yang namanya algoritma kesadaran gitu ya. Bahwa sekitar 5, sekian persen anjing itu merasa ada, itu iya itu ya. Gajah itu bahwa sekitar 2, sekian persen gajah itu merasa ada, itu ya itu fakta itu ya. Tapi manusia dolphin, simpanse, bonobo, orangutan dan manusia itu mayoritas merasa dirinya ada. Kalau manusia itu kecerdasannya itu rendah, seperti orang imbesil, debil itu, dia nggak merasa ada. Ya, dia merasa ada. Jadi ada kesimpulan bahwa kalau mencapai kecerdasan tertentu, orang sesuatu akan merasa bisa mengembangkan algoritma kesadaran. Ya. Sampai sekarang kita belum tahu nih algoritma kesadaran itu seperti apa, sehingga artificial intelligence sekarang ini belum ada yang sadar, itu nggak ada ya. Karena kita belum menemukan yang namanya membuat algoritma kesadaran. Nanti ada kemungkinan seperti yang dikatakan Harari, ada 2 kemungkinan kalau AI itu, artificial intelligence itu bisa merasa dirinya sadar kalau kita segera menemukan algoritma kesadaran dan kemudian kita membuat algoritma itu dalam AI. Atau mungkin AI itu pada suatu saat pada mencapai kecerdasan tertentu dia bisa mengembangkan algoritma kesadaran, maybe ya.
Sekarang yang terjadi adalah tidak ada manusia yang bisa mengalahkan keakuratan AI dari awal gitu ya. Kalkulator aja sampai kalah ya. Loh ya kalkulator tahu itu. Orang jual tahu kalkulator sampai cepet-cepetan nggak bisa ngapain belajar sempoa gini. Alah beli kalkulator 15.000 bisa jadi gitu ya. Nah, yang namanya mirror neuron ini tidak sama dengan neuron yang lain ya. Tapi yang namanya mirror neuron itu yang menghasilkan kita merasa bisa meniru, bisa mengambilkan. Jadi mirror neuron itu yang membuat sampean itu kalau lihat yang namanya sinetron itu bisa nangis gitu ya. Kalau begitu itu sedih gitu ya. Itu mirror neuron yang ada dalam satu area tertentu, prefrontal cortex. Jadi orang bisa melihat sinetron nangis gitu ya. Kita ini sinetron lihat nangis. Bal-balan, sepak bola kalah nangis lagi. Lo maunya apa tuh ya? Semua mau nangis. Nah, itu yang kita bisa membuat manusia itu dengan mirror neuron itu bisa jadi kita itu mempunyai realita yang berbeda dengan bedes-bedes yang lain, dengan binatang-binatang yang lain. Ini yang namanya objektif reality. Ini apa namanya? Mic, ini handphone. Ini adalah realita objektif. Kenapa? Kita bisa mengobservasi secara langsung, kita juga bisa mengkonfirmasi secara langsung. Ada. Ini apa? Ini realita subjektif. Orang bisa bilang, nyeri perut ada nggak nyeri perut? Oh, ada, semua orang pernah nyeri. Yang perempuan apalagi sering. Dismenor. Ya. Orang nyeri kepala ada nggak? Ada, banyak gitu ya. Kalau disuruh menerangkan, nyeri kepala gimana? Nyeri itu gini. Ini ada rangsangan pada sensori nyeri, kemudian dilanjutkan ke tulang belakang, kemudian naik ke spinothalamikus, bulbaris, macam-macam. Akhirnya dari yang namanya di otak adalah persepsi nyeri. Ya, ada. Tapi kalau ada pasien datang ke dokter, Pak, dokter saya itu sakit kepala. Dokter itu nggak tahu dia dibohongin apa nggak tahu. Subjektif. Yang dilakukan dokter adalah mencari indikator-indikator kira-kira nyerinya kenapa. Diperiksa, matanya disenterin, ya. Sakit Pak. Loh itu mencari, ya itu. Kita mencari indikator kenapa dia sakitnya. Tapi kalau seandainya dokter itu tidak menemukan satu indikator pun bahwa dia nyeri, loh bukan berarti nyeri itu nggak ada. Ya, itu makanya yang namanya realita subjektif. Apakah hanya itu? Enggak. Manusia itu mengembangkan ini. Ya, ada yang ketiga, yang namanya realita intersubjektif. Ya. Nih, kalau kita ya, ini prefrontal cortex tadi ya, frontal lobe. Ini kita bisa bohong. Kita bisa berbohong itu karena ini. Karena area broca itu. Dan bohong itu kekuatan utama manusia kok ya itu. Lembut ada enggak? Ada. Bohong banget ya ini. Ya. Nah, imitasi ini mirror neuron ya. Nah, seperti ini coba. Ini ya, coba dibaca, ya. Ini kalau Pak ini dibaca, orang itu pada sesuatu yang menangkap, misalkan ini, ya, he was worried, ya, worry-nya itu, frail, itu ya, gitu ya. Terus kemudian silently, itu. Ini yang dilihat sebagai yang eye catching, gitu ya. Jadi dia lihat, ayo coba nanti ambil 4 huruf aja, itu. Nanti yang diambil ya yang ini. Loh, ini yang gini-gini. Kenapa? Karena itu yang membuat kita merasakan sesuatu. Itu. Oke. Nah, akhirnya kita membuat yang namanya Indonesia ada enggak? Ada Indonesia itu ya. Itu yang namanya intersubjective reality. Itu. Kenapa? Tanggal 17 Agustus Indonesia ada enggak jam 7 pagi? Enggak ada. Jam 8? Enggak ada. Jam 9? Enggak ada. Jam 10? Mendadak ada Indonesia ini. Karena ada bedes-bedes yang rela mati demi Indonesia yang 15 menit lalu enggak ada. Sama, gitu ya. Itu namanya intersubjective reality yang disebut fiksi. Itu fiksi itu ya. Sama. England itu ya, Edgar I itu tahun 900 sekian itu dia mengatakan, dengan ini dibentuk kerajaan England di bawah gereja Anglikan atas karunia Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun. Wah. Mendadak ada England itu. Mendadak ada kesatria-kesatria yang rela mati demi England yang pagi tadi nggak ada. Berantem sama Romawi nggak ada habisnya. Diikat gitu. Itu adalah intersubjektif reality. Ada enggak? Ada. Siapa yang bilang nggak ada? Gitu.
Jadi itu tadi ada enggak England? Ada. Mana? Ya di otaknya orang-orang Inggris sana. Ya. Bagi kita nggak penting. Gitu. Nah, yang namanya intersubjektif reality itu yang membuat kita kumpul bersama gini meskipun nggak saling kenal. Ya, nggak saling kenal. Intersubjektif reality. Fiksi itu diperlukan untuk menyatukan banyak orang. Ya. Meskipun nggak saling kenal. Itu di rumah sakit itu yang isinya misalkan pegawainya itu 7.000 gitu, 700 gitu. Itu direkturnya nggak mungkin kenal semua, paling dia kenal itu 50 ya itu. Tapi karena satu fiksi yang namanya rumah sakit itu, terus kemudian ada lambang-lambangnya itu. Jadi direkturnya itu begitu, oh ini cleaning service, dek, tolong dek dibersihkan dek. Kerjasama. Ya. Jadi yang namanya intersubjektif reality tadi itu akhirnya membuat kita sampai sejauh ini bisa survive. Nah itu yang namanya soul itu ya itu. Ya. Kita ini punya jiwa itu karena kita ngomong-ngomong begini nih. Ya, kita ngomong bareng gitu. Terus kita merasa punya jiwa, merasa sih nggak ada. Ya, nggak apa-apa itu ya. Itu soul itu ya itu. Yes, soul itu ya itu gitu ya. Makanya orang itu tadi karena ini kenapa orang itu karena yang apa namanya begini itu orang itu lebih sulit monolog ketimbang berdialog. Coba ngomong sendiri. Nggak bisa itu kecuali saya ya. Tapi kalau dua orang, ngomong 2 hari 2 malam ya nggak apa-apa. Tapi kalau sendirian, kamu tadi lapor, nggak ada itu kecuali saya itu ngomong sama ini. Nih. Sorry. Gitu ya. Oke. Jadi yang secara umum akhirnya Dawkins itu mengatakan yang namanya everything itu semuanya itu develop itu bukan karena ada sesuatu yang merasuki kita terus kemudian keluar lagi, tapi semua ini kenapa akhirnya orang itu biologi itu telat, yang namanya 2 abad sebelumnya ya Newton sudah ngomong soal apa namanya gravitasi bumi mengelilingi matahari, terus kemudian gravitasi dengan santai. Biologi itu menunggu sampai Darwin lahir gitu ya. Kemudian dia ngomong soal biologi secara evolusi. Ya nggak apa-apa. Tapi sepanjang itu menjadi meme yang membuat manusia puas, membuat manusia bahagia sehingga dia lebih gampang survive, itu yang jadi gitu ya. Jadi yang namanya yang bisa bertahan itu bukan yang paling kuat atau yang paling pinter, enggak, yang paling cocok dengan selera alam yang di situ. Bukan yang paling kuat ya. Manusia sama gajah, kuat gajah itu. Tetapi apa? Ya alam berpihak kepada manusia. Kenapa? Ya nasib gitu. Nasib gitu. Nasib banget itu gajah. Ya. Oke, saya rasa terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Nama saya Tommy dari Tangerang Selatan. Mungkin Pak Hamid masih ingat saya, Pak Hamid. Nilang 2009. Ingatannya masih tajam. Dawkins memang menurut saya intelektual yang sangat hebat. Dia intinya mengembangkan evolusinya Darwin, kemudian dia menyederhanakannya bahwa survive itu adalah soal intinya pada gen ya, memang itu pada gen. Lalu tubuh dan semacamnya itu hanyalah alat bagi gen untuk supaya gen itu bisa tumbuh. Maka ada bukunya yang apa, sungai yang mengalir itu sebenarnya gen. Jadi sebenarnya yang survive adalah gen. Itu sebenarnya gagasan dia yang menarik yang dia kembangkan dari prinsip evolusinya Darwin. Kemudian Selfish Gen itu menurut saya juga buku yang menarik kalau saya mau mengomentari. Dia menceritakan tentang abiogenesis, asal muasalnya kehidupan yang dia ceritakan dari karbon yang berhasil mereplikasi dirinya. Jadi dia mendefinisikan hidup itu sebenarnya apa sih? Hidup itu adalah sesuatu yang bisa mereplikasi dirinya, sederhana seperti itu. Lalu itu berkembang, menyesuaikan diri dengan alam, dan jadilah kita. Jadi memang hidup berasal dari benda mati, abiogenesis seperti itu. Kemudian yang menarik kalau saya selalu Dawkins itu kan bahasanya berlapis-lapis itu ya, anak-anak bahasanya banyak dan kadang-kadang jadi membingungkan. Cuman dia memang ahli biologi yang sangat luar biasa. Dia cerita-cerita tentang jamur yang bisa menguasai lebah atau apa, sehingga lebahnya bertindak sesuai dengan kemauan si jamur. Lebih persisnya lagi kemauan si gen dalam jamur tersebut, sehingga
lebah itu bertindak menguntungkan si gen tersebut. Lalu dia juga mengesankan bahwa sebenarnya tidak ada itu kesadaran. Kalau yang saya tangkap, kesadaran itu hanyalah hasil dari kerja rame-rame gen dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya tadi dalam diskusi disebut kesadaran itu ada, itu jangan-jangan ilusi, bahkan beberapa buku juga menyebut pokoknya itu. Jadi sebenarnya memang ini kesadaran tidak ada, kemudian juga akhirnya semua kebetulan. Oh sorry, saya Lavni. Ya. Lavni. Oh pakai N bukan N. Oh, really? Jadi seorang ornitologi namanya Richard Oprom. Nah, Ya, The Evolution of Beauty ya. hampir menang Pulitzer Prize. Ya, jadi mau tanya inti dari bukunya soal made choice, aesthetic made choice. Ya, dari neo-Darwinism itu seperti apa? Saya penasaran cari tahu reaksi dari Richard Dawkins, tapi belum sempat Google, jadi pasti Bapak lebih tahu. Yang pertama ya tadi itu bahwa kesadaran bahwa kesadaran itu ilusi, dan memang iya kan saya bilang kan, ilusi iya itu. Sampai sadar kesadaran sampai itu tidak sama dengan yang lain-lain itu. Ya karena kesepakatan aja. Saya sepakat bahwa ini putih. Tapi yang putih yang sampai lihat itu tidak sama dengan putih yang saya lihat, tidak sama. Kok tahu? Lah saya ini neuroscientist, sudah meneliti itu ya. Jadi respon di otak itu beda. Kita melihat dengan mengartikan itu beda. Ya. Pada saat sampean marah, itu pusat-pusat di otak sampean itu yang aktif itu beda dengan pada saat sampean senang. Tapi ternyata ada orang yang pada saat senang dia menyampaikan kesenangannya, dia marah. Gitu. Ada. Jadi ilusi, iya ilusi. Hidup ini ilusi, iya. Gitu. Penting, enggak lah yang penting sampai bahagia. Gitu. Iya itu, ilusi semua. Apa sih? Itu meme dari meme tadi. Justru meme tadi yang menjelaskan kenapa manusia itu punya ilusi yang berbeda-beda, gitu ya. Sama itu. Dan contoh ilusi tentang cinta itu. Cinta romantis ini, itu umurnya belum 100 tahun, belum 100 tahun. Jadi jangan membayangkan Maria Antoinette itu terus kemudian sama siapa? Louis itu terus aku I love you. Enggak ada gitu, enggak ada itu. Ya. Jadi rumah tangga pemburu pengumpul yang paling mungkin di situ ada beberapa wanita dan beberapa orang pria yang anaknya itu saling bertukar. Kenapa? Loh iya memang begitu. Kalau perempuan ini habis bersetubuh dengan satu yang laki mendatangi yang laki lain, itu yang laki lain merasa itu juga anaknya. Jadi dia punya perasaan bahwa itu harus Loh itu bukan hanya manusia begitu, harimau juga begitu gitu. Ya. Itu yang memungkinkan ya. Memungkinkan seperti itu. Dan itu semua adalah meme yang kemudian kita mulai cara berpakaian. Manusia ini beberapa kali mengalami ilusi, misalkan kita itu bisa menyebar itu pada hal-hal yang hal-hal yang tidak sengaja. Nggak sengaja. Manusia itu akhirnya bisa mengembangkan area brokat tadi kenapa? Karena kenal api. Gitu. Loh kok bisa? Iya, karena kenal api, memanfaatkan api untuk makan itu, manusia mempunyai banyak waktu. Kenapa? Kalau tanpa api, kita makan sehari harus mengunyah 7-8 jam untuk bertahan hidup. Kita makan apa? Barang mentah harus makan lama. Ya. Begitu manusia bisa memanfaatkan api, kita hanya perlu 2 jam sehari untuk mengunyah, untuk melanjutkan kehidupan. Ada sisa waktu 5 jam, ngapain? Ngobrol kita. Api unggun kita tengah-tengah, ada api ngapain? Kita ngobrol, mengembangkan bahasa verbal. Sehingga bahasa verbal kita itu lebih kompleks daripada bahasa verbal yang lain. Makaka, monyet yang untuk topeng monyet itu ya. Jangan dibilang dia nggak bisa bahasa verbal, bisa. Kira-kira makaka di hutan itu mempunyai sekitar 200 kalimat loh ya. Awas ada harimau gitu ya, ada elang. Kalau itu rekaman itu diperdengarkan, awas ada elang, itu makaka itu melihat ke atas semua. Tapi ternyata bahasa verbal itu memang berkembang untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Kenapa? Meme dan ini tadi
keinginan untuk survive gitu ya. Jadi seringkali makan macan gitu ya, temannya naik, ini dimakanin semua ini. Bedes memang begitu ya itu. Ya, tapi karena manusia itu berkembang verbalnya, tidak hanya sekedar ada macan, ada harimau, ada elang. Manusia itu melalui kemarin ada jerapah sama serigala di pinggir sungai, omong-omongan loh ya itu dia bisa akhirnya manusia itu karena kemampuan verbalnya berikan, dia bisa membuat kalimat dan narasi yang tidak ada batasnya, sampai yang nggak ada pun diada-adain itu ya. Memang begitu gitu ya. Nah itulah kenapa manusia menjadi kita berilusi. Ilusi sampean itu juga dibohongin oleh orang tua sampean kok gitu ya. Nah hidup itu gini loh kan. Iya pak, udah daripada disuntik sampean ya aja lah itu beres itu. Jadi kita mengikuti tapi juga tidak mengikuti meme-nya 100%. Kita mengembangkan meme kita sendiri. Jadi meme itu bisa menurun antar generasi, juga bisa melintas sesama generasi. Dan karena kita bisa terisolasi dalam waktu yang lama, sebelum ada komunikasi dan belum ada transportasi itu, misalkan orang Papua, loh, coba baca bukunya dari Diamond. Di Papua itu ada suku-suku yang mereka itu tidak pernah keluar dari areanya. Kenapa? Bisa bunuh-bunuhan gitu. Ya. Jadi hidupnya dia itu ya di luar itu antah berantah, di sana ada lembut yang hambuh lah ya itu. Itu yang dikembangkan sehingga untuk survive, sehingga akhirnya meme yang ada di Kalimantan misalkan akan berbeda dengan meme ada di Jawa. Mungkin konsepnya sama hantu, tapi hantunya orang Jawa dengan hantunya orang Inggris itu beda. Di sana nggak kenal pocongan, kenalnya paling vampir, ya toh. Terus kemudian werewolf, nah itu. Kalau orang Batak yang kenal begu ganja, ya. Orang Bali cuma kenal leak. Loh, orang Jawa ini kaya, jen peri perayangan gendruwo. Panas mati sama Yesus, biru, klek, balung tanda, loh banyak. Iya. Itu karena meme-nya berkembang gitu ya. Ya itu, ilusi semua, iya memang. Jadi kesadaran ini ilusi, iya ilusi, tidak apa-apa itu. Jadi memang nggak ada. Iya, yang laki-laki ya. itu lebih bagus kan? Iya, iya. Jawabannya kebetulan aja sih gitu itu ya. Ya, kalau yang nama burung misalkan, burung, secara genetik burung dan mamalia beda memang. Ya, yang mendrive itu beda. Mamalia, manusia, terwelu, ya, kelinci itu ya. Itu semua asalnya perempuan semua. Kita ini perempuan, saya ini laki-laki adalah perempuan yang salah hormon. Ya, pada umur kehamilan 8 bulan kita manusia itu, sebelum 8 minggu, sebelum 8 minggu di kandungan itu, semua jenis kelaminnya perempuan. 8 minggu, pada saat 8 minggu ada yang sebagian berubah jadi laki-laki. Dan prosesnya ini ada yang namanya maskulinisasi dan defeminisasi. Tapi dua proses ini tidak selalu ekstrim. Jadi ada yang laki-laki ke feminin-femininan. Itu yang menjelaskan kenapa lebih banyak laki-laki yang ke cowok-cowok, laki-laki yang ke cewek-cewekan ketimbang cewek yang ke cowok-cowokan. Karena pada dasarnya semua adalah perempuan. Pertanyaannya, selamat malam, saya Nani dari Jakarta. Nani dari Jakarta. Di makalah kan disebut ada 3 buku yang diulas di pertemuan malam ini, yaitu River Out of Eden, The Selfish Game, dan The Magic of Reality. Untuk 2 buku terakhir saya sudah baca, sementara yang River Out of Eden belum. Jadi saya mau minta penjelasan terkait apa yang dibahas di buku itu, atau kebaruan apa selain bahwa buku itu perpanjangan dari Selfish Game. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Saya Dino dari Jakarta. Saya mau nyoroti satu hal. Dawkins itu kan dia menduduki chair di Oxford itu Simony Professor of Public Understanding of Science. Ya, dia profesor pertama yang menduduki chair tersebut, dan chair tersebut tujuannya adalah untuk mempublikasikan sains kepada umum. Tapi apakah sebenarnya, saya mau nanya, apakah menurut Anda itu bukti bahwa cara Dawkins itu mungkin terlalu frontal? Karena kalau kita lihat kan, setelah dia mengkampanyekan misalnya gagasan militer ateis tersebut, ya di negara-negara barat cukup banyak pihak-pihak yang misalnya mengcounter kembali gagasannya. Misalnya kayak di Amerika mulai banyak kampanye anti-evolusionis gitu,
arti pengajar evolusi ini? Saya saham nih singkat aja. Satu, dokter Yu baca fiksi atau enggak? Dua, kalau baca ada yang direkomendasikan nggak? Oke, refer of it, itu buku. Sebetulnya ya buku refer of it. Apa? Oke, refer of it itu menceritakan bagaimana prosesnya gen itu mengalir, ya, dari nenek moyang kita. Pertama kali gen yang namanya yang sekarang disebut sebagai LUCA, the last universal common ancestor, nenek moyang kita bersama itu sampai menjadi ini spesies sekian banyak itu seperti apa alirannya. Jadi misalkan di antara manusia ini ternyata itu ada satu manusia yang menjadi nenek moyang bersama. Ya. Contohnya kenapa? Iya, buktinya itu misalkan kalau kita dilihat sekarang ini nenek moyang kita bersama itu adalah percampuran antara Homo sapien yang keluar dari dari Afrika, terus kemudian Neanderthal yang sudah ada di daerah Mediterania itu. Dan Neanderthalnya itu perempuan. Loh kenapa? Karena gen Neanderthal itu ada pada mitokondria. Loh, mitokondria itu kenapa? Karena mitokondria itu diturunkan melalui garis perempuan, nggak bakal dari garis laki-laki. Kenapa? Karena sperma itu mitokondrianya ada di ekornya spermanya. Pada saat dia membuahi sel telur, itu ekornya terlepas, jadi mitokondrianya keluar. Jadi kalau yang ada di situ itu mitokondria, berarti mitokondrianya yang perempuan. Jadi sekitar 4% gen kita itu adalah gen Neanderthal. Dan ini tidak dimiliki oleh spesies manusia yang ada di Afrika. Jadi ini kita punya nenek moyang kita bersama. Nah itu dihitung. Makanya kalau yang ada saya jelaskan itu ada seperti fenomena penjepit rambut itu ya. Jadi kalau misalkan kita itu ke atas, misalkan di sini itu antara kucing dengan anjing itu, selalu nanti dia punya nenek moyang bersama. Jadi kalau anjing itu kita susuri terus ke atas sampai ke sana, terus kalau kita turun ke bawah bisa ke anjing, bisa ke bukan, kalau kuda enggak ya, garisnya beda itu ya. Seperti itu yang dijelaskan dalam River of Eden. Jadi kita itu seperti sungai, tapi sungainya itu anak sungainya itu bukan kalau sungai itu kan sungai besar terus ada anak sungai gitu ya gitu. Kalau kita itu malah makin lama kebalik seperti sungai-sungai yang pada umumnya itu kebalik. Kalau sekarang itu kan gini, misalkan Sungai Berantas itu ya. Sungai Berantas itu ada sungai bercabang-cabang. Itu kalau aliran gen itu kebalik, kita justru menjadi satu di atas. Jadi kita itu di antara kita manusia dan dengan orang hutan itu, simpanse itu ketemunya di sebelum percabangan dengan gorila itu ya. Terus kemudian naik lagi percabangan dengan macaque. Sama tadi Mas. Oh ya. Apakah Dawkins itu terlalu frontal Mas? Ya, kalau frontal sih iya, terlalu frontal iya, tapi ya sebenarnya Dawkins itu juga nggak dikenal banyak orang sih, gitu ya. Ya, nggak dikenal banyak orang. Jadi orang Amerika juga nggak kenal loh Dawkins itu, ya. Orang Indonesia itu nggak kenal sama Dawkins, nggak kenal itu. Kita tidak perlu membuat Dawkins itu. Memang pemikiran Dawkins itu bagus, tapi sebegitu berpengaruhnya kan enggak. Orang kita juga nggak kenal kok itu ya. Nggak kenal. Orang Amerika itu nggak kenal Dawkins itu ya. Dawkins itu dikenal ya di kalangan ini ya pemerhati evolusi ya gini Mas Andia gitu ya. Itu iya, tapi kalau enggak kenal, enggak bahas itu apa bukunya Dawkins. Kalau buku Dawkins apa ini? Oh, itu selfish gender. Jadi kalau dibilang bahwa yang namanya Dawkins itu justru membuat reaksi, enggak. Dari dulu orang juga nggak suka dengan teori evolusi. Itu profesor doktor saya waktu itu tanya, kamu kok percaya sih sama teorinya Darwin itu? Kenapa, Prof? Itu salah itu. Prof, baca buku Darwin yang mana? Nggak pernah. Loh, yang salah yang mana? Aneh ya? Iya itu. Aneh. Sama kan gitu. Ya sama itu. Ini profesor dokter loh. Loh, Prof, baca bukunya. Enggak. Loh, yang salah yang mana, Prof? Ya, itu salah. Yang mana? Karena orang itu nggak seneng itu ya bukan karena orang nggak seneng itu bukan karena hal-hal yang rasional, enggak gitu ya. Kita nggak seneng estetik itu ya karena selera memang gitu. Itu gambar itu jelek nggak? Jelek. Kenapa jelek? Oh, kita cari alasan kenapa kok jelek.
Ya. Oh ini komposisi warnanya kurang gombal, nggak pernah tahu, nggak pernah belajar ya. Jadi kalau apakah Dawkins itu terlalu frontal, saya rasa ya tidak terlalu. Ini variasi aja, tidak apa-apa. Ada orang yang menyampaikan. Kalau pertanyaannya setuju, ya memang harus ada yang gitu sih, tidak apa-apa, gitu ya. Tidak apa-apa. Ada orang yang macam Sam Harris, ada orang yang macam Dawkins, apa? Ada orang yang seleranya senang sama Dawkins, ada itu. Itu apa namanya? Dawkins garis keras itu ada. Ada Dawkins garis lucu ada. Ada gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apa? Ini adalah apa namanya di dunia sains ada orang-orang yang loh, yang namanya Tesla itu kurang jengkelin apa jengkelin sekali itu. Wah, kalau itu ya, kalau kita untuk Nikola Tesla itu penemuan itu kelihatannya itu kalau lihat itu ini orang ini nyebelin banget. Sama nyebelinnya dengan Thomas Alva Edison, sama nyebelinnya gitu ya. Wah, orang-orang itu kurang nyebelin apa? Loh, yang namanya siapa? Albert Einstein itu kurang nyebelin apa? Kalau buat nyebelin orang ini. Tapi ya kita berhutang pada orang-orang nyebelin. Apakah saya baca fiksi? Semua buku saya baca. Kalau pas saya ini autis berat, autis berat terus insomnia mulai kecil. Kenapa ya orang-orang tidur kamu enggak itu? Iya, orang-orang kok tidur. Ya, jadi semua buku fiksi saya baca. Kalau pertanyaannya apa rekomendasi? Baca aja semua. Kalau mau. Karena gini ya, fiksi itu membuat, ya itu tadi, membuat kita nyaman. Yang namanya khayalan kok diprik misalkan itu ya. Loh, kalau kemudian ada cerita-cerita fiksi, terus kemudian kamu percaya, ngayal dong. Ya emang nggak apa-apa, kenapa memang? Nggak apa-apa ngayal. Gitu. Khayalan dong, kamu percaya khayalan? Iya, kenapa memang? Nggak apa-apa. Kenapa? Ya seneng. Kamu nonton Avenger juga ngayal, seneng juga. Kenapa sih? Gitu ya. Kenapa orang ngayal kok nggak boleh? Kamu ngayal soal memedi yang sana, demit yang sana, terserah apa itu. Asal jangan ngelempar. Tapi ada demit yang nyuruh ngelempar demit yang ini ada juga. Ya nggak apa-apa juga. Itu adalah variasi dari kehidupan. Bahkan yang seperti fiksi-fiksi seperti itu yang membuat kita. Tapi kalau kita melihat, menceritakan ya, fiksinya Avenger gitu ya, itu kan jengkelin banget, itu malah sengaja. Saya kalau nonton bioskop mesti beli 3, yang satu saya kosongin, saya takut ganggu orang. Misalkan itu ya, misalkan apa X-Men itu, lah ya mana ada itu yang namanya mutasi kayak gitu. Tapi ngomel sendiri, ya nggak apa-apa sih, saya puas dengan ngomel. Ya, tapi saya tahu itu ngomel. Saya keluar itu, aku tadi lah ngomel-ngomelnya itu. Setelah ngomel, kalau kepingin menikmati lagi, saya nonton. Kalau saya pengen menikmati, yang kedua kali saya nikmati. Yang pertama saya mesti ngomel-ngomel. Dan itu pun, ya memang saya begitu, mau diapakan gitu ya. Tapi kalau ada, tapi sampai sekarang kalau ada buku fiksi yang paling membuat saya terkesan dan kemudian membuat saya istilahnya turning point saya itu berubah pikiran terhadap moral itu adalah buku fiksi yang judulnya Robohnya Surokame. Itu adalah Nafis, itu ada kumpulan cerpen. Itu betul-betul membuat saya berbalik menilai moral ya. Itu kumpulan cerpennya sederhana tapi mengena banget. Salah satu di antara kumpulan cerpen itu ada cerpen yang judulnya Datangnya dan Perginya. Silakan baca.